Indonesia Positif Sekretariat Nasional yang siang hari ini tentu akan memandu jalannya webinar ini sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya persilakan Dr. Linda Sitanggang sebagai narasumber pertama untuk bisa join memperkenalkan diri dan memberikan pemaparannya buat kita semua. Over to you, Dok. Oke, terima kasih Mas Indra Simorakir selaku moderator kita hari ini ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Indra, dari tadi saya terus yang ditepukin ya. Semoga hari ini habis makan siang nggak pada ngantuk bikin tanda titik koma ya. Enggak lah, suara saya cukup menggelegar toh. Terdengar? Apakah iya? Terdengar, Bu. Oke. Selamat siang untuk teman-teman yang sudah hadir di pertemuan online hari ini. Ada komunitas, ada pendamping, ada keluarga, ODIF, ataupun ODIF sendiri ya. Ada layanan juga tuh, ada layanan juga yang join. Oh, ada layanan juga yang join. Oh my God. Siap, mantap, mantap. Oke. Saya sapa dulu untuk narasumber pendamping dari yang satu lagi, yaitu Mas Putra ya. Semangat ya Mas Putra ya. Halo, Dok. Ya, halo. Supaya saya juga semangat. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya katanya disuruh berkenalan dulu ya. Ada slide yang bisa di-share untuk CV saya atau perkenalkan diri langsung aja? Langsung aja sekali. Langsung aja, Bu. Oke. Saya adalah Dr. Linda Sitanggang sebagai PJ HIV di layanan Puskesmas Kecamatan Ciracas sebagai penanggung jawab pelayanannya. Saya megang layanan HIV kurang lebih ya belum lama sih, cuma harus belajar kan supaya bisa kenal apa itu HIV seperti yang kita lakukan pada siang hari ini ya. Oke, saya adalah lulusan dari Universitas Kristen Indonesia dan sudah mengabdi selama kurang lebih 7 tahun di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Saya sudah menikah, anak saya 2. Jadi nggak boleh lihat-lihat ya, cukup dipandang aja. Oke, itu perkenalan saya. Ada yang mau bertanya untuk perkenalannya? Cukup? Cukup. Kalau begitu kita langsung masuk ke dalam materi, bukan gitu Mas Indra? Iya Dok, oke gitu. Kalau kita akan minta bantuan ya, bantuan. Oke. Silakan Dok. Saya connect dulu yang satu ya. Ya. Oke, ini adalah materi saya. Kita di sini saat ini mau belajar tentang mengelola HIV dengan efektif demi memahami pemeriksaan kesehatan yang secara komprehensif. Apa ya komprehensif itu ya? Komprehensif itu kita dapat melihat secara menyeluruh. Kurang lebih. Next. Ya, kita masukin aja ke sini. Sip. Oke. Tujuan pengendalian HIV dari pemerintah itu teman-teman udah sering dengar ya, yaitu 3-0. Oke. Jadi kalau ada foto bersama kan ada lambangnya itu 3-0, yang artinya 0 infeksi baru HIV, 0 kematian akibat AIDS, juga 0 diskriminasi atau stigma. Gimana sih caranya kita mau mencapai 3-0 itu? Ada langkah-langkahnya ya teman-teman, yaitu dengan cara TOP. TOP itu adalah temukan. Temukan itu 90% udah mengetahui status HIV-nya. Kemudian kalau udah kita temukan, kita apain? Kita obati. Targetnya juga 95% udah on ARV. Kemudian habis kita obati, kan bakalan banyak tuh keluhan-keluhan, bosen. Kita harus pertahankan dia. Targetnya dari pemerintah juga 95% ODA on ARV, VL-nya tersupresi. Next. Oh ya, nanti di akhir sesi acara setelah tanya jawab ada satu kuis untuk teman-teman semua yang berhasil menjawab. Sediakan nomor GoPay-nya ya.
Wah, Mas Gibon, kita kayaknya ini luar biasa nih ya, dan sumbernya membuktikan. Mas Gibon cepet-cepet ini ya sama Mas Indra catat siapanya ya, oke? Supaya tetap Siap, semangat. Dok, siap. Ya, siap, Dok. Ya, next ya. Selanjutnya, slide berikutnya adalah memaparkan tentang orang yang terinfeksi HIV. Orang yang terinfeksi HIV di luar sana gimana ya ceritanya? Banyak orang yang terinfeksi HIV terlihat masih merasa sehat. Jadi dia banyak ya di luar sana nggak tahu dirinya HIV. Terus orang yang terinfeksi HIV tuh masih berjalan seperti biasa, bergabung dengan orang yang status HIV-nya negatif. Bagaimana caranya supaya kita tahu status kita? Satu-satunya cara adalah dengan cara mengambil darah atau melakukan pemeriksaan darah yang biasa dikenal dengan VCT di layanan puskesmas. Atau bisa juga didapatkan di rumah sakit atau klinik-klinik swasta. Next. Next. Sampai habis. Oke. ODIF atau ODA ya. Kalau dulu kan ada ODA. ODA itu orang dengan AIDS ya. Sekarang diperbarui orang dengan HIV atau ODIF. Karena AIDS itu lebih dimasukkan ke dalam pasien-pasien dengan stadium 3 atau 4. Kalau ODIF, orang dengan HIV, statusnya HIV tapi kondisi fisiknya sama dengan orang sehat normal pada biasanya. Oke, yang perlu kita ingat atau kita masukkan ke dalam sanubari kita, pikiran kita, HIV itu adalah penyakit seumur hidup ya teman-teman. Jadi Betul, ya. jangan sampai satu-satu bilang, aku kan udah minum obat rutin, pasti udah sembuh. Gitu. Enggak ya teman-teman. Yang harus kita ingat, kita kasih tahu ke teman-teman kita yang lain, apalagi pasien baru, HIV itu adalah obat seumur hidup. Dan ada obatnya, yaitu ARV, antiretroviral. ARV ini untuk menyembuhkan atau tidak? Bukan. Tidak, Nah, Bu. ARV tidak menyembuhkan ya. ARV itu hanya untuk mempertahankan stamina kita, tubuh kita supaya tetap kondisinya sama seperti dengan orang-orang yang status HIV-nya negatif. Lalu, ODIF dapat memperlambat perjalanan penyakitnya dan meningkatkan harapan hidup dengan tata laksana yang tepat ya, teman-teman. Jadi maupun apapun itu stadiumnya 1, 2, 3, dan 4, asal teman-teman mau melakukan screening dan mengkonsultasikannya kepada konselor HIV maupun dokternya, itu semua akan bisa ditangani. Next. Nah, ini salah satu contoh obat-obatan HIV-nya ya teman-teman ya. Ada yang 1 obat, ada yang 2 obat ya. Ada yang TLD, TLE, Duviral Nevirapin. Nah, yang belum pernah lihat, ini contoh-contoh kemasan obatnya. Next. Dan ini juga salah satunya ada lagi obatnya namanya dolutegravir. Biasanya pada pasien TBC dengan pemakaian obat TLD, dia akan ditambah dolutegravirnya. Jadi 2 macam ARV yang diminum setiap malamnya. Atau disesuaikan waktunya, perjanjian dengan apoteknya ya. Next. Kita masuk dalam pentingnya memahami pemeriksaan kesehatan secara komprehensif. Ini berdasarkan Permenkes ya teman-teman. Sudah tercatat di dalam Permenkes RI nomor 23 tahun 2022. Next. Tujuan monitoring ARV itu beberapa ya teman-teman, yaitu efektivitas pengobatan, gagal pengobatan, hambatan adherence atau kepatuhan minum obat, juga toksikitas obat. Selanjutnya. Nah, tadi kan yang pertama itu temukan. Jadi semua pasien sudah mengetahui statusnya, yaitu melakukan pemeriksaan. Terus kedua, obati ya. Nah, selain kita minum obat, dokter akan melihat perjalanan minum obatnya teman-teman ODIF. Apakah ada toksisitas atau ada keluhan, ada efek samping. Berdasarkan Permenkes 22 tahun 2023, pada minggu-minggu pertama pasien minum obat itu biasanya ada gangguan ringan. Mual, gitu ya, sakit kepala, atau gangguan psikotik
kejiwaan kalau dia biasanya minum TLE. Itu pada awal-awalnya aja. Kemudian masuk di minggu berikutnya, dia udah biasa lagi. Gitu. Nah, jadi apakah harus dilakukan pemeriksaan rutin hal-hal tersebut? Makanya itulah fungsinya teman-teman ODIF diminta datang rajin ke layanan untuk dokternya, untuk petugas kesehatannya memfollow up, melihat secara fisik ada tanda-tanda apa nih di fisiknya teman-teman ODIF. Ya, next. Ya. Selanjutnya kita melakukan monitoring nih yang paling penting lagi teman-teman. Tadi kan di dalam top pertahankan ya, gitu. Pertahankan 95% viral load-nya ODIF itu tersupresi. Nah, maksudnya adalah untuk efek samping obat dilakukan pemeriksaan viral load pada minggu kedua. Pasien dan setelah 6 bulan melakukan minum obat rutin, akan dilakukan pemeriksaan viral load pada 6 bulan pertama. Kemudian lanjut pada 12 bulan, dan selanjutnya setelah itu viral load-nya bagus, adherence-nya bagus, dia akan dilakukan rutin pemeriksaan viral load 1 tahun sekali. Kalau nggak bagus, diapain dok? Di konseling, kita harus cari tahu nggak bagusnya kenapa. Kalau misalnya itu ada efek samping obat, berarti kita harus mempertimbangkan obat yang akan diberikan. Atau ada masalah di dalam keluarganya, kita akan coba bantu komunikasi kelayanan untuk melakukan pendampingan dan lain-lain. Untuk melaporkannya kepada tugas kesehatannya ya, karena tugas kesehatan nggak bisa dibohongin, apalagi kalau hasil viral load-nya sudah Oh, nggak ada suaranya, dokter. Oke, keluar nggak? Udah dok, silakan dok, lanjutkan dok. Oke, jadi sampai mana ya yang nggak kedengeran? Oke, di slide ini udah dengar belum? Ya, yang slide ini dok, mungkin bisa diulang dari slide ini dok, tadi jam mulai. Oke, baik. Slide ini adalah menggambarkan tentang monitoring laboratorium viral load ya teman-teman. Kenapa sih pentingnya dilakukan pemeriksaan viral load? Karena kita akan melihat kepatuhan pasien dalam minum obat. Jadi dosis obat yang masuk ke dalam tubuh pasien sih membuat virus-virus tidur. Sebenarnya apa ya, keder dia di dalam tubuh kita. Jadi dia nggak bergerak untuk menurunkan daya stamina tubuh kita ya. Terus kapan diperiksa viral load? Pada baru kita akan memberikannya rutin. Obat dulu, 6 bulan pemakaian kita akan dilakukan pemeriksaan viral load. Oke. Kemudian 6 bulan berikutnya lagi, 1 tahun pertama pemakaian ARV. Setelahnya akan dilakukan setiap 1 tahun sekali akses ARV. Terus kapan dong dok kalau misalnya kita taunya harus diperiksa atau tidak? Itulah pentingnya ODIF melakukan komunikasi kepada layanan. Karena kita nggak bisa ngomong, saya nih udah harusnya, tapi kalau anggaran dari pemerintah yang program belum turun, nama kita belum eligible, kita nggak bisa melakukan pemeriksaan. Kecuali pemeriksaannya bisa dilakukan mandiri, itu terserah deh kapan aja. Oke. Terus ada lagi tuh di bawahnya pemeriksaan CD4 dilakukan bulan ke-6, 12 selanjutnya tidak diperlukan lagi. Ya, pada pasien baru program sekarang harus dilakukan pemeriksaan CD4 ya teman-teman untuk melihat sejauh seberapa rendah leukosit yang mempertahankan daya tahan tubuh kita di dalam tubuh kita. Supaya kita bisa memperkirakan ada nggak sih infeksi luar atau penyerta lainnya, infeksi oportunistik yang masuk ke dalam tubuh kita. Sip, next. Ya. Apa yang dimaksud dengan supresi virus?
Ya, ODIF yang minum ARV dengan teratur umumnya membutuhkan waktu 6 bulan untuk mencapai VL-nya tidak terdeteksi ya teman-teman. Tapi caranya gimana kalau misalnya tidak terdeteksi? ARV-nya itu harus diminum teratur, disiplin waktu. Biasanya kalau teman-teman ngambil obat pasti ditanya ya, minum obatnya setiap jam berapa? Gitu kan? Ya. Setiap jam berapa, ayo? Contoh. Jam 3 sore, Bu. Saya jam 8. Saya jam Nah, 8. nah, Jam 9. Oke, terima kasih yang sudah respon. Jam 9, Dok. Ya, jangan kebablasan ya, jam 9 nonton drama Korea kelupaan minumnya. Nah, lo. Pasang alarm, Dok, pasang alarm. Aduh, habis pasang alarm, aduh annoying nih bunyinya bentar lagi. Nah, lo. 9 on Dok. Udah disiapin, Dok. Alarmnya 2 kali, Dok. Ada teleponnya, Dok. Nah, kisah-kisah seperti itu. Ya, namanya juga obat teratur. Anggap aja ini vitamin kan ya, vitamin cantik, vitamin kuat, vitamin. Setuju? Suplemen, Ya. Makanya harus diminum tepat waktu, disiplin waktu sangat dibutuhkan atau sangat baik untuk kerjanya obat ARV di dalam tubuh. Makanya harus memiliki kepatuhan atau adherence yang baik untuk akses ARV agar viral load-nya undetect atau tidak terdeteksi. Next. Nah, ini dia nih yang tadi kita sebut nih. Faktor-faktornya adherence-nya tuh apa aja sih? Kepatuhan minum obatnya ya nggak sih? Ya tahu. Kadang pasien tuh suka berkeluhan atau bilang ke kita, layanannya jauh dok, gitu. Ya kalau layanannya jauh, cari layanan yang terdekat dengan domisili. Biasanya KTP-nya mungkin KTP-nya Kebumen, tapi tinggalnya di Ciracas. Ya, cari layanan yang di Ciracas gitu. Terus layanannya terlalu birokrasi dok gitu kan, terlalu ribet. Ya mau gimana lagi, yang kita cari layanannya atau obatnya. Ya semua hidup kan ada pilihan, jadi mana yang terbaik untuk kita, yang kita selamatkan dulu. Nakesnya tidak komunikatif, ajak bercanda, ajak senyum, biar ketawa katanya ya. Terus selanjutnya faktor yang terkait dengan pasien itu sendiri yaitu sosial ekonomi. Inilah yang paling berat ya teman-teman. Sosial ekonomi yang kadang pasien itu kan nggak semuanya untuk ongkos aja mampu ya. Benar nggak? Ada aja beberapa. Itu harus dikomunikasikan juga sama layanan. Ada pendamping, bagaimana caranya. Jadi intinya obat ini harus diminum. Kemanapun kamu pergi, mau pindah kemanapun, ke daerah manapun, carilah obat tersebut dan komunikasikan ke layanannya. Oke. Terus faktor lagi yang terkait dengan obatnya, jumlah tabletnya yang banyak, obat efek sampingnya, terus ada reaksi alergi yang nggak bisa ditolerir gitu-gitu kan. Nah itu semua bisa dilakukan komunikasi ya teman-teman, supaya adherence kita tetap baik. Intinya itu. Sip, next. Dokter Indah nanya dong, nanti nanyanya dicatat dulu ya, jawabnya 1 kali katanya. Oke, nih dari studi yang didapatkan, 1000 pasien dengan status yang mix, ada yang positif, ada yang negatif. Terus dari semua yang positif HIV, partnernya itu virusnya jadi HIV positif, virally suppressed and ineffective treatment. Jadi pasien HIV positif ini akses ARV dan viral load-nya negatif. Pada pasangannya 58.000 sex act without a condom, dia melakukan seks tapi nggak pakai kondom, itu transmisi HIV-nya 0, teman-teman. Bagi ODIF positif, bagi ODIF akses ARV dengan viral load undetect.
pada hasil studi didapatkan transfusi HIV ke pasangannya 0. Amazing kan? Amazing, pertahankan. Next. Nah, kalau yang di sini awalnya 1 sampai 6 bulan ya dia minum obat, dicek pertama viral load-nya undetect, tambah lagi 6 bulan di dalam perawatan, didapatkan effectively no risk ya, sangat minimal. Kan kalau mau bilang 0 itu penelitiannya nggak ada yang sanggup bilang 0, tapi seperti 0 jadinya. Karena belum pernah ditemukan adanya pasien tertular karena HIV positif dengan viral load tersupresi atau undetectable. Ya, jadi selalu minum obat bungu setiap hari sesuai resepmu. Bahasa sebelah, take every pill every day as prescribed. Cantik ya? Apalin tuh. Yuk, next. Nah, konsep di dalam pemeriksaan viral load adalah undetect sama dengan untransmittable atau U sama dengan U. Kalau teman-teman sudah biasa dengar paparan tuh biasanya sering dibilang tuh konsep U sama dengan U gitu. Jadi orang HIV itu bisa kelihatan seperti orang-orang dengan status HIV-nya negatif atau tidak? Sama, Bu. Ya. Bisa. Sama ya, gitu. Bisa tidak atau tidak? Bisa, Bu. Bisa Bisa banget. tidak? Bisa mengerti. Ya, jadi rajin-rajinlah minum obat, rajin-rajinlah datang ke layanan kalau namanya eligible untuk dilakukan pemeriksaan viral load. Target pengobatan ARV adalah viral load undetect ya teman-teman. Jadi artinya audit dengan viral load tidak mendeteksi maka risiko penularan HIV secara seksual menjadi menurun atau mendekati 0 ya. Artinya U sama dengan U hanya berlaku untuk pencegahan transmisi HIV secara seksual ya. Kalau yang penularan secara ibu ke anak atau sharing needle, jarum suntik itu tidak berlaku. Oke. Ya. Next, Mas. Ya, ada pemeriksaan lain lagi nih teman-teman selain viral load yaitu CD4. CD4 adalah darah putih yang berperan penting dalam kekebalan tubuh untuk melawan infeksi penyakit. Next. Infeksi HIV di dalam tubuh menyerang dan merusak sel CD4. Jadi semakin rendah jumlah CD4-nya menandakan semakin berat infeksi HIV di dalam ODIF. Selanjutnya. Siapa aja sih yang perlu dites CD4 ya teman-teman yang sudah kita lakukan di layanan adalah ODIP yang baru tahu status HIV-nya atau pasien baru. ODIP yang dirawat karena infeksi opportunistik yang dialaminya. Ada penyakit lain, IO itu artinya ada TBC, ada sariawan pada mulut, ada PPE, ada Cryptococcus, ada meningitis, dan banyak lain. Goreng ikan, iya. Sempat hilang, Mas. Ya, udah lagi, silakan dong. Sudah kelihatan lagi? Sudah dong, oke dong. Atau ODIF yang LTFU. LTFU tahu? Adalah pasien-pasien yang lost follow up atau dia mangkir obat, melarikan diri, merasa sehat, tidak mau minum obat ARV. Next. Putus obat ya, Dok? Ya, putus obat, mangkir obat. Selanjutnya adalah ODIF yang dinyatakan gagal terapi. Yang bilang gagal terapi siapa? Yaitu petugas HIV-nya atau konselor HIV di layanan. Next.
Oke. Jadi, yang bisa saya rangkumkan dari yang tadi, monitoring laboratorium wajib itu ada 3, teman-teman. Yang pasti ditanya di layanannya, yaitu CD4, ya, untuk mendeteksi adanya IO atau infeksi oportunistik. Untuk apa? Untuk pemberian profilaksis kotrimoxazol. Nah, ada yang sudah pernah dapat kotri di sini? Ya, pernah dong. Sudah pernah. Nah, artinya biasanya di bawah 200. Terus Yang baru itu wajib ya untuk menilai ada KIO atau tidak. Walaupun dia nggak nampak fisiknya, tapi dia nampak dari CD4-nya. Yang kedua viral load itu jadi pastikan selalu ya dicerewetin layanan. Ayo dilakukan pemeriksaan VL gitu kan ya? Iya dong. Nah, karena itu merupakan standar untuk memantau keberhasilan pengobatan ARV. Kemudian yang lab berikutnya adalah TCM. Siapa yang suka ditanya batuk-batuk atau tidak hari ini pas datang ke layanan? Selalu Suka, ditanya. Selalu ditanya. Karena itu menandakan screening adanya penyakit TBC di dalam tubuh ODIF. Kenapa ya itu selalu ditanya? Karena Indonesia itu merupakan juara keberapa ya sekarang? Lupa. Antara juara kedua atau ketiga di dunia. Itu sakit TBC-nya paling tinggi. Jadi kuman TBC-nya pun paling Banyak. banyak. Sip, next. Oke, penapisan-penapisan lain yang biasa dilakukan pada audit di layanan adalah berdasarkan kajian medis. Seperti adanya toksisitas obat, lab-lab yang dilakukan adalah darah lengkap, kimia darah, fungsi ginjal, juga fungsi hepat. Kapan diperiksa itu tergantung layanan dan kebijakan layanan ya teman-teman. Teman-teman bisa menyarankan, tapi ada yang wajib, ada yang tidak. Jadi tergantung kondisi pasiennya atau tergantung kebijakan puskesmasnya. Gitu. Puskesmas ini begini tuh, puskesmas ini begitu. Saya kembalikan lagi ke kebijakan masing-masing lah. Nah, kalau wajib itu udah pasti yang 3 tadi. Terus dilakukan pemeriksaan IMS juga, ya, antara lain sifilis. Siapa yang bisa jaga di luar sana nggak ada yang nakal, ayo, enggak kan? Jadi ada teman-teman ODIF yang mau jujur, ada juga tidak jujur. Jadi kalau ketemu dokter langsung jujur aja, supaya jangan berkeluhan dulu, baru dilakukan pemeriksaan IMS. Kemudian screening hepatitis B dan C. Screening hepatitis B dan C ini masih termasuk ada penapisan lain-lain belum wajib ya teman-teman. Program sekarang itu hepatitis B mau dibikin lakukan pemeriksaan terhadap audit, tapi belum programnya, belum berjalan. Kalau di layanan Ciracas, hepatitis C sudah dilakukan bagi audit yang penasun pengguna jarum suntik dan pasiennya bertato. Nah, itu dilakukan. Terus jangan lupa juga kalau teman-teman ada yang merasa ada gangguan seperti kejiwaan, agak-agak sedikit depresi, menyendiri, itu kita harus juga screening kondisi kesehatan jiwanya ya teman-teman. Jangan dibilang, oh nggak mau dok, nanti saya dibilang sakit jiwa lagi, gila lagi. Ya enggak, karena kan efeknya kan ada juga yang mengalami keadaan. Kalau gangguan kejiwaannya itu karena obat, berarti kita toksisitas obat, berarti dokternya bisa mengganti regimen obatnya. Gitu. Sip, next. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini pencegahan yang sering didengar teman-teman ya. Pencegahan HIV ini merupakan melalui hubungan seksual ya teman-teman, yang terkenal dengan kata lain adalah A, B, dan C. A itu adalah absen dari seks. Artinya puasa bukan seks. Kalau nggak kuat, aman dong. Nggak kuat tuh puasanya lama-lama gitu. Ya udah lari ke B, udah setia gitu kan. Setia dong, hubungannya sama satu aja. Aduh dok, tapi yang di sebelah enak banget tuh kayaknya dok, gitu kan? Ya udah kecil, pakai kondom. Terus kalau ODIF udah
seks harus pakai kondom apa enggak? Kondom tuh gunanya Apa dong? Oke, Bu. selain menularkan. Mencegah IMS. Nah, mencegah IMS supaya penyakit lainnya tidak ketularan. Tuh. Sip, next. Nah, ini saya dan tim saya. Kalau teman-teman mau melakukan, ada teman-teman selingkungannya atau sepermainannya yang mempunyai perilaku seks berisiko, bisa dilakukan PCT atau screening penyakit menular seksual dan HIV di layanan kami namanya Polimelati. Polimelati. Saya yang mana tuh? Oh, saya yang gede itu. Jangan lupa ya. Next. Sip. Oke, ini kata-kata untuk kita semua. Prevention is better than cure, especially when something has no cure. Jadi, mencegah lebih baik daripada mengobati, terutama dalam kondisi yang kita ada obatnya. Sip. Kayaknya terakhir deh ini. Bener nggak, Mas? Oke, selesai. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan paparan saya. Selanjutnya gimana, Mas Indra? Oh iya, terima kasih Dr. Indah Sitagang. Teman-teman berikan aplaus dulu buat dokter yang sudah menjelaskan dengan begitu baik, dengan begitu jelas gitu ya teman-teman. Dan saya lihat sudah banyak respon banget teman-teman, tapi kembali ya karena saya lihat pertanyaannya juga banyak yang bukan mencoba menghalangi, tapi emang kita kan pemeriksaan pada topik tertentu ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan ulangin lagi kepada teman-teman yang baru join, emang fokus webinar kita adalah memahami pemeriksaan kesehatan secara komprehensif. Jadi tadi kita lihat bahwa dalam target kita 95% kedua itu adalah jumlah teman-teman itu bisa mendapat pengobatan ARV. Nah itu ada tadi dijelaskan oleh Dr. Intan bahwa ada pemeriksaan yang teman-teman sebagai orang dengan HIV lakukan gitu ya untuk bisa mengukur keberhasilan terapi. Jadi mungkin hari ini teman-teman bisa bertanya fokus tentang tes-tes itu tadi yang sudah disampaikan sehingga kita bisa melihat apakah teman-teman sudah pernah mengakses atau belum atau emang ada tantangan sehingga itu bisa tercapture di meeting di webinar kali ini teman-teman. Nah untuk itu saya lihat sudah ada beberapa responden ya yang sudah peserta ya teman-teman. Aduh saya karena gelap ini mungkin ya tempatnya, jadi mungkin bisa langsung bertanya kali dok ya, karena dari tadi saya lihat mereka angkat tangan terus kuat banget gitu dari sejak mulai sesi awal sampai sekarang. Ini ada 6 orang yang masih komitmen, bahkan lebih nih sekarang naik nih jadi berapa orang, 10 orang angkat tangan. Oke, saya akan berikan kesempatan dulu kepada Mbak Aprilia Puspasari. Silakan Mbak untuk menanyakan poin apa yang mau ditanyakan kepada Dr. Indah terkait paparannya beliau. Silakan Mbak Aprilia. Masih. Ya mungkin masih ini ya, kita mungkin bisa bergeser ke Mas Sarifudin Anwar ya. Silakan yang raise hand ini mau bertanya atau gimana nih teman-teman, apa kepencet? Ya, Mas Soekardi Gibran udah open mic, silakan Mas. Ya, nanya dok. Ya, gimana? Apa yang membedakan? Itu ARV kan ada jenisnya macam-macam. Ada TLD, ada TLE. Teman-teman kita yang baru kebanyakan dikasihnya TLD. Kalau yang lama rata-rata TL, apa yang membedakan dok? Katanya, ini hanya katanya logi. Kalau TLD itu lebih minim dari efek samping. Kenapa yang TLE tidak digantikan dengan TLD aja? Terima kasih dokter. Sama-sama. Saya langsung jawab apa gimana nih Mas Indra? Ya silakan langsung aja dok, nggak apa-apa. Silakan dok. Oke, itu kan regimen obat ada macam-macam tadi ya Pak.
Banyak tuh tadi di fotonya. Oke. Kalau obat yang dulu awal-awal tuh tahun berapa ya? Saya juga masih nelor, Pak, di HIV ini sebenarnya. Saya dokter HIV yang munculnya udah regimen TL. Ya. Kenapa ya? Kok ada yang dikasih TLD, viral, gitu. Pertanyaannya? Ya nggak, Pak? Apa yang membedakan, Dok, TLD dengan TLE gitu, Dok? Kalau nggak salah saya tangkap, Dok. Iya. Yang membedakan TLD dengan TLE, Dok, maksud saya katanya kalau TLD itu minim efek samping. Terus kenapa yang TLE tidak diganti TLD aja gitu? Itu aja, Dok. Obat ARV nih, Pak. Iya, betul. Nah, perbedaannya adalah isi obat, Pak. Komposisi obat. Kalau TLE itu isinya tenofovir, lamivudin, efavirenz. Kalau TLD, tenofovir, lamivudin, dolutegravir, Pak. Kenapa pasien baru sekarang dikasihnya TLD? Karena obat yang sekarang kan jadi gini, ada kasus HIV dari zaman dahulu ya, Pak ya. Gitu, dari sulitnya obat sampai ditemukan obat. Tahun 90-an lah, itu dikeluarkan obat yang pecahan. Viral sendiri, efavirenz sendiri gitu. Benar nggak yang sudah seni obat Saya yang pernah baru, dapat Dok. pecahan? Bapak baru ya. Nah, kalau zaman tahun 90-an tuh obatnya pecahan, Pak. Karena banyaknya bertambahnya pasien, dipelajari, diteliti, berkembang ilmunya, keluar lagi obat baru, Pak, namanya TLE. Masuk lagi ke Indonesia. Ada pasien dikasih lagi TLE, dipelajari lagi. Oh, kalau obat TLE nih begini, obatnya habis minum keliengan. Terus ada juga yang nggak cocok tenovovirnya. Dipelajari lagi, Pak, prosesnya. Dipelajari, terus dipelajari sampai dengan beberapa tahun ini keluar TLD. Yang penelitian minimal efek samping. Gimana nih, Dok? Kalau saya dikasih TLD, dia masih TLE. Itu semua atas kajian medis, Pak. Jadi pengobatan ARV itu juga bukan si TLD-nya saja atau bukan TLE-nya. Ada lini-lininya lagi nanti, Pak. Ada lini 1, lini 2. TLE dan TLD termasuk lini 1. Saran saya kalau misalnya sudah pemakaian, kan dulu ada pasien kita Dufinevi. Karena nevirapin sudah ditarik atau stok sudah kosong, makanya mau diganti menjadi TLD. Gitu kan. Itu juga ada yang seneng, ada yang enggak, Pak. Karena mencoba obat baru. Ya. Jadi intinya apapun obatnya itu namanya ARV, silahkan diminum. Tidak ada perbedaannya. TLD, Dok, belum tentu TLD itu cocok di Bapak. Karena tubuh harus mempelajari kerja obat tersebut di dalam tubuh ODIP. Padahal kita dulu sudah undetect terus gitu kan dengan obat yang pertama. Datang obat baru. Terputus, Dok. Terputus, Dok. Sabar ya, teman-teman. Mungkin ada gangguan sedikit signal. Oke. Halo Mas Indra, terdengar Pak Sukardi yang bertanya, suara saya sudah keluar? Sudah, Bu. Sudah? Oke, baik. Sudah Ya. kembali join, Dok. Silakan, Dok.
Hilang lagi, Dok. Ada program, ya? Belum ada program yang mengalihkan dari semua yang tubuh seseorang tidak sama. Jadi itu harus kajian medis lagi oleh dokter atau petugas HIV-nya. Gitu kira-kira. Itu? Oke, mungkin menjawab ya Mas Soekardi ya. Kita akan beranjak ke penanya lainnya gitu ya. Oke, makasih dok. Oke, siap. Terima kasih Mas Soekardi. Silakan Sama. teman-teman yang mau bertanya, mungkin dari ini ada Rumsiah, Mbak Rumsiah, Rumbani, silakan Mbak. Yang sudah raise hand mungkin bisa buka open mic dan langsung aja ya bertanya. Saya boleh bertanya, Kak Indra? Silakan Mas Saiful, silakan. Selamat siang, Dok. Perkenalkan, nama saya Saiful Bari. Saya akses layanan di RSUD Ciawi. Ya, siang. Begini Dok, yang ingin saya tanyakan perihal monitoring laboratorium wajib. Tadi kan jelaskan ada 3 ya. Yang pertama itu ada CD4, lalu yang kedua ada VL, dan yang terakhir itu ada TCM atau screening TBC. Saya sempat menanyakan sama dokter di layanan saya bahwa kalau misalnya minum obat yang saya minum ini, jenisnya TLE ini ada efek ke dalam organ tubuh, yaitu fungsi hati dan ginjal. Dokter menjelaskannya seperti itu. Saya tanya lagi dokter, halo, apa ada suaranya? Ada Mas. Ada Mas. Ya. Lanjut Mas. Lalu saya menanyakan ke dokter, apakah dari program laboratorium wajib ini sudah ada atau belum gitu dari pemerintah untuk pengecekan fungsi hati dan ginjal. Soalnya sampai sekarang sih belum ada gitu ibaratnya. Dokter juga menjelaskan ya belum ada. Kalau misalnya mau ya ngecek fungsi hati dan ginjal harus pakai biaya sendiri. Seperti itu. Mungkin itu aja sih yang saya tanyakan. Sampai sekarang udah ada belum program? Dengan Mas siapa tuh tadi? Saya Pulbahri, Dok. Iya, Mas Saiful. Udah cukup pertanyaannya? Mau saya jawab atau masih ada pertanyaan kedua? Sudah, Dok, cukup itu aja. Oke, ya. Yang seperti saya sebutkan di paparan tadi, Mas, untuk yang wajib itu 3 ya, Mas. Itu sudah ada programnya. Gitu. C4, VL, TCM itu semua free. Ya, gratis di layanan. Karena VL dan CD4 ini anggaran sudah ada dari pusat, ya. Kalau TCM ini disesuaikan lagi karena kita punya layanan TB di seluruh Puskesmas DKI ada layanan TB ya. Kayaknya di daerah juga ada deh. Dia pasti melakukan screening TBC. Jadi itu free juga. Nah, untuk pertanyaan tenofovir, TLD atau TLE itu efek samping atau toksis, Mas. Jadi ada fungsi hatinya diperiksa. Nah, tapi itu program nggak sih, Mas? Itu dikembalikan lagi ke layanan yang seperti saya bilang tadi, kebijakan masing-masing layanan. Gitu. Dan kita lihat lagi dari pemeriksaan fisik pasiennya. Apakah pasiennya, wah ini ada tanda-tanda nih, fungsi hatinya sudah terganggu gitu kan. Atau ada keluhan lain, yuk kita periksa gitu. Ada yang kebijakan puskesmasnya tidak melakukan pemeriksaan fungsi hati atau fungsi ginjal kepada semua pasien auditnya. Jadi karena itu belum satu suara dari pusatnya, Mas. Dikembalikan ke kebijakan masing-masing layanannya. Gitu. Tapi kalau Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik di sini, teman-teman audit merasakan ada keluhan nih ke arah sana, gitu. Harus ada komunikasi efektif 2 arah antara pasien dengan dokternya atau petugasnya. Supaya bisa dilakukan pemeriksaan lab tersebut. Karena bersifatnya tidak wajib atau situasional, dikondisikan sesuai dengan pemeriksaan pada pasien. Cukup?
Masa Cukup, apa Dok. tadi? Dok, ada boleh tanya, Dok? Boleh, monggo. Oh, saya mau menanyakan ini, Dok. Hasil CD4 itu kan hasil CD4-nya kalau 309 itu artinya apa, Dok? Bagus atau buruk? Ya. Sudah, Ibu? Sudah, makasih, Dok. CD4 300 sekian itu di atas nilai normal ya. Bapak, Ibu, Kakak-kakak. Normalnya itu kan CD4 di bawah 200 itu curiga ada IO atau penyakit penyerta lainnya yang berada di dalam tubuh audit yang harus kita obatin. Ya, pasien-pasien dengan jamur di mulut, pernah ada yang sariawan di mulut? Tidak ada. Ada? Tidak ada, Dok. Nah, tidak ada. Kalau CD4-nya di bawah 200, biasanya muncul tuh sariawan di mulut, batuk-batuk, atau diare berkepanjangan. Artinya, penyerta lainnya di tubuh itu. Biasanya ditemukan, umumnya CD4 di bawah 200. Nah, kalau CD4-nya di 300 sekian, berarti di atas 200 ya kan ya, teman-teman? Iya. Berarti daya tahan tubuh pasien tersebut baik dan sehat, tidak ada penyakit penyerta lainnya. Oh, alhamdulillah ya, Dok. Baik, sehat ya, Dok. Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Ibu. Jangan lupa Terima minum obat. kasih. Semangat, semangat. Semangat. Dok, Harus izin semangat. bertanya Karena boleh, Dok? ini terakhir. Ya, silakan Mas Aji. Mas Aji. Nambah lagi, boleh Dok. Satu izin lagi, Dok bertanya? ya. Ya, Dok. Silakan, Mas Aji. Begini, Dok. Kan kemarin tes CD4 saya di bawah 50. Itu bagaimana ya, Dok? Kemarin itu kapan? Baru-baru. Pasien baru gimana? Baru ya, Bu. Ya. Jadi Nah, CD4 apa saya di tadi bawah sudah 50. dilakukan layanannya? Ya. Ya. Yang sudah dilakukan layanan terhadap CD4 50 apa, Pak? Cuman dikasih obat Kotrin aja, Bu. Nah, seperti slide atau paparan saya tadi ya, teman-teman. Pemeriksaan CD4 dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit IO, infeksi oportunistik atau infeksi penyerta lainnya, supaya bisa diberikan profilaksisnya atau obat awal sebelum terjadi infeksi lebih lanjut, yaitu cotrimoxazole. Dan target CD4 di bawah 200. Oke. Terima kasih, Dok. Sama-sama, rajin waktunya supaya CD4-nya makin meningkat, ya. Oke, Dok. Ini ada satu yang menarik, Dok, tentang pemeriksaan nih dari chat ya, dari Ahmad Hamdani ya. Dia mau nanya gini, Dok. Tanya, Dok, kalau cek CD4, VL dan TCM apakah sudah gratis berjalan di semua RS atau ada di RS tertentu saja, Dok? Ya mungkin ini, Dok, kalau di kita kan nggak bisa generalisasi semua, tapi kalau dari PKM Ciracas gimana ya, Dok? Ya, kalau PKM Ciracas khususnya untuk CD4, VL itu sudah free karena ada dana program. Untuk TCM, pemeriksaan screening TBC juga free. Apakah ini berlaku di semua layanan pemerintah, Dok? Menurut dokter sudah untuk berjalan? Puskesmas DKI, ya. Oke. Jadi kalau untuk Mas Ahmad Ramdhani bisa ditanyakan ya, kalau di luar DKI ya, kalau di DKI sudah jelas itu free. Tapi kalau saya nggak tahu nih Mas Ahmad Ramdhani dari wilayah mana gitu ya, karena kan ini nasional ya, kita tidak tahu. Tapi nanti coba ditanyakan aja langsung ke layanannya gitu ya, sehingga dapat informasi yang lebih tepat. Kebijakan daerah seperti apa? Iya, betul sekali, Dok. Oke. Ya, ada Mbak Mona, ada yang mau ditanyakan? Ini apa untuk CD4, Dok? CD4 kan kemarin aku dapat kabar dari dokter terbaru ya. Kalau CD4 di atas 200, kita sekarang sudah tidak melakukan pengecekan lagi selama 6 bulan ya, Dok? Apa itu benar, Dok? Gimana ulang, maaf? CD4 kemarin aku dapat
info dari dokter terbaru. Mhm. Katanya kalau CD4 sudah di atas 200 itu berarti kita tidak diperiksa lagi ya dok ya? Ya, oke. CD4 itu kalau di DKI, ini kita ngomongnya DKI ya, karena saya narasumber kerjanya di DKI. Mohon maaf Oh. ya, daerah. Aku dari Kabupaten Bogor dok. Nah, Terima intinya kasih Mbak Mona. terima kasih yang dari wilayah lain ya. Prinsipnya semua ini ada programnya, kakak-kakak, teman-teman, gitu ya. Cuma Iya. secara kota administratif DKI untuk CD4, VL itu memang sudah ada anggarannya, jadi harus diperiksakan. Apalagi TCM, kita punya target untuk membantu pemerintah mengatasi masalah tersebut. Terus kalau di daerah gimana dok? Sepertinya ini program nasional, cuma kebijakannya saya kurang paham. Jadi intinya adalah tolong dikomunikasikan kepada layanannya masing-masing. Gitu. Iya. Jadi bukannya gini, dok kok kalau di Puskesmas Ciracas gratis sih, kok kalau di Puskesmas Bogor enggak gitu kan? Wah siapa tuh dokter Ciracas? Enggak gitu. Iya. Jadi gini, dok, apakah pemeriksaan CD4 atau PL tidak bisa gratis di layanan ini? Emangnya kenapa? Dan satu komunitas biasanya kan di sana seperti ini gitu. Biar dokternya bisa membandingkan dan bisa advokasi ke birokrasi yang lebih tinggi lagi. Oke, dok. Terima kasih, dok. Jadi dok, maaf tambah sedikit. Jadi, apakah ini apakah pasien tetap bisa untuk minta CD4 gitu? 6 bulan biasa. Putus-putus Mbak Mona. Putus-putus. Dok, artinya apakah pasien yang untuk aku nih, maksudnya di wilayah Kabupaten Bogor tetap bisa mendapatkan hak untuk pengecekan CD4 bertahap setiap 6 bulan sekali? CD4 kita masih sudah cukup pertanyaannya? Sudah dok. Kalau di DKI saya kembali lagi ya. Kalau di DKI pemeriksaan CD4 itu hanya untuk pasien baru. Oh. Satu kali rata-rata dan pemakaian kotri karena di kita ada laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan CD4, bisa dicekkan kembali CD4-nya untuk pasien atau follow up. Yang wajib itu hanya sekali pada awalnya. Kalau viral load 6 bulan akses ARV harus diperiksakan viral load. Iya dok. Oke, demikian menjawab ya Mbak Mona ya. Jadi memang dokter. Ya, halo. Mbak Mona, kayaknya kan kita masih ada narasumber lain, kita izin dulu ya, kita bisa di chat aja ya. Terima kasih. Oke. Dok. Oke, terima kasih Dokter Rinda. Berikan aplaus dulu teman-teman semua. Dokter Rinda sudah menjawab hampir semua pertanyaan. Maaf dari teman-teman yang di chat juga belum bisa saya pastikan satu persatu karena emang kebetulan bukan saya mencoba mengarahkan, tapi emang topik kita terbatas pada pemeriksaan. Jadi saya akan mendahulukan teman-teman yang emang topiknya menanyakan tentang topik hari ini gitu. Jadi kalau di luar itu saya sangat mengapresiasi teman-teman bertanya tentang kesehatan, tentang pengobatan, tapi teman-teman juga tadi Dokter Indah kembali bilang bahwa teman-teman juga bisa menanyakan langsung ke layanan di mana teman-teman berobat gitu, sehingga juga informasinya bisa sesuai gitu. Karena kalau membandingkan nanti takutnya jadi ribut ya gitu ya, karena kan berbeda
apel dengan jeruk itu dibandingin kan, ya, tapi lebih baik menanyakan langsung. Mungkin untuk sementara itu dulu karena ada narasumber kedua, tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu, nanti kalau habis itu juga ada pertanyaan lagi bisa disambung lagi Dok ya, karena kita masih ada Mas Putra nih yang akan bercerita pengalaman pemeriksaan lab yang bisa membuat dia punya kualitas hidup yang baik, dan atau mungkin tantangan yang kita akan bisa sama-sama belajar gitu, sehingga teman-teman juga merasakan bahwa untuk orang dengan HIV apa sih yang saya perlukan tesnya, apa aja sih, di mana aksesnya segala macam, sehingga teman-teman punya pemahaman yang makin lebih baik gitu ya untuk terkait kualitas hidup teman-teman, karena kan teman-teman sudah berobat, teman-teman juga harus tahu bahwa pengobatan itu ternyata bisa maksimal membuat kita semakin patuh dan semakin sehat gitu. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya izin dulu untuk memberikan kesempatan kepada Mas Putra untuk sharing ya gitu ya Mas Putra, untuk apa yang menjadi ceritanya Mas Putra ya, karena saya percaya banyak hal baik yang kita bisa dengar bersama-sama. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan Mas Putra. Oke, baik. Terima kasih Mas Indra, Dr. Ririn atas waktunya. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Siang. Putra, semangat ya. Oke. Semangat. Oke, jadi saya mau sedikit bercerita ya tentang pengalaman saya selama menjadi pasien dan terus mengakses tempat saya untuk mengambil obat itu banyak suatu hal yang gampang dan mudah untuk saya dapatkan di sana sebenarnya. Oke, sebelumnya saya itu mulai mendapatkan pengobatan itu di tahun 2018 akhir. Nah, itu saya dengan jumlah CD4 yang menurut saya sih di atas normal rata-rata orang ya. CD4 saya itu 700 pada saat itu. Ya, terus, nah tetapi pada tahun 2018 itu angkatan kita nih, angkatan yang 2018 belum ada yang namanya CD4 gratis dari puskesmas kecamatan kita nih. Nah, ternyata untuk tahun-tahun sekarang yang baru di tahun 2022 kemarin, dari 2021 malah itu sudah mulai pasien baru berhak mendapatkan pengecekan CD4 gratis, dan itu nanti kita mendapatkan rujukannya kayak gitu. Oke, di sini rangkaian tes yang biasanya saya lakukan ya pada saat saya menjadi status ODIS gitu ya. Pertama saya melakukan tes VCT dulu, lalu hasilnya mendapatkan hasil yang reaktif atau positif. Akhirnya saya dikasih yang namanya itu obat cotrimoxazole karena saya tidak tahu berapa jumlah CD4 saya yang ada di dalam tubuh. Nah, itu saya masih mengeluarkan biaya pribadi untuk tes di Prodia pada saat itu ya. Itu lumayan banyak lah untuk mengeluarkan koceknya, jadi sangat, ya kenapa sih dulu bisa nggak gratis, nggak kayak sekarang ya, udah mudah gitu, udah mulai mudah mendapatkan akses ke sana, ke sini gitu kan. Nah, lalu saya mendapatkan pengobatan itu masih yang 3 pecahan obat. 3 pecahan. Saya mendapatkan 3 pecahan obat yang diminum jam 10 malam. Nah, itu saya minum tuh dengan ada efek samping tuh, Dok. Yang tadi dokter bilang. Baunya hujan, udah belum nih? Ya, dokter bilang itu efek sampingnya adalah 3 hari berturut-turut saya merasakan tuh yang namanya pusing, mual, kayak orang lagi mabuk gitu. Itu selama 3 hari, itu selalu muntah kayak gitu kan. Tetapi karena sudah diprinsipkan nih di dalam hidup kita, dalam hidup saya, gue harus bisa sembuh, harus bisa give up gitu kan, gimana pun caranya. Udah akhirnya kita lawan lah si efek samping dari obat tersebut. Udah terus akhirnya lewat selama 3 hari dan normal sampai sekarang. Walaupun ya sampai sekarang tuh masih ada sedikit merasakan, kalau di sini ada teman-teman yang regimen obatnya itu adalah TLE, mungkin sama kali ya. Itu kalau saya minum obat jam 10, terus baru makan juga jam 10 malam, pasti saya merasakan kayak yang namanya itu keliengan atau pusingnya itu luar biasa banget. Itu pasti itu. Kira-kira dari saya nih, ada nggak yang teman-teman rasakan sama juga kayak gitu yang pakai TLE? Ya, sama. Kayak gitu. Nah, terus
Kalau saya sendiri sih semenjak minum obat TLE yang sekarang ya, yang terbaru. Saya kan sama 2018 juga bulan Maret kan. Iya. Yang Mas Putra ceritakan tadi, tes CD4 berbayar di Prodia gitu kan. Betul. Potring juga gitu ibaratnya. Nah, alhamdulillahnya saya minum obat TLE langsung itu pas awal nggak ada efek samping sama sekali. Cuman kan waktu itu kan sempet stok obat itu kosong kan, diganti kepecahan. Betul. Dikasih pecahan masih aman tuh. Cuman pas dapat TLE yang jenis baru, yang dari yang warna putih itu, saya ngerasain gelisah, terus kayak gerah gitu ibaratnya. Kadang-kadang ibaratnya tidur juga nggak nyenyak gitu, jam 2 subuh udah bangun lagi, kayak gitu sih yang saya alami sekarang. Berarti efek samping pada tubuh seseorang berarti berbeda gitu ya. Kalau di saya berbeda. Pasti selalu kayak pusing tuh, wah itu selalu kayak abis pulang dari dugem lah ibaratnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya setelah saya pengobatan selama kurang lebih 6 bulan, saya mendapatkan giliran cek VL, cek viral load. Nah, saya pikir ya udah kita harus ikuti apa kata nakes di poli sama kata dokter juga. Akhirnya saya dapat giliran, dan itu alhamdulillah hasil di 6 bulan pertama itu langsung undetectable kayak gitu. Terus dikaji lagi sama dokternya sampai jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, dan di tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai sekarang tahun keempat, alhamdulillah statusnya masih undetectable sampai sekarang kayak gitu. Nah, karena sekarang saya kan udah minum obat nih ya selama kurang lebih 4 tahun ya kurang lebih. Nah, di situ saya di awal tahun pertama tuh merasa kayak worry ya sebenarnya. Worry-nya kenapa? Karena ini obat yang kita minum ini kan semua obat kandungannya kimia ya, masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di situ saya merasakan kok di hati saya nih kayak di bagian lambung suka keras gitu, bagian lambungnya suka keras. Akhirnya saya memberanikan diri yang namanya cek darah lengkap ke dokter. Karena saya bilang, dok, kenapa ya kok ini lambung saya kok kayak keras gitu, terus setiap pagi saya pasti mengeluarkan kayak muntahan asam gitu, dan itu ngebuat kepala sakit kayak gitu. Badan tuh jadi nggak enak. Akhirnya saya cek darah lengkap tuh di 1 tahun pertama. Nah, setelah dicek itu kayak tadi ya, apa fungsi ginjal, fungsi hati, terus cek darah lengkap yang lainnya. Nah, hasilnya kan keluar itu setelah 1 hari pengambilan darah. Nah, itu alhamdulillahnya sih hasilnya semuanya berada di batas normal kayak gitu. Tetapi dengan apa yang sudah saya cek, saya nggak berhenti di situ saja tuh. Apakah saya harus berhenti untuk cek yang rutin ya, yang tadi dibilang pada apa tema kita hari ini? Itu akhirnya saya setiap 3 bulan selalu cek. Karena apa? Karena menurut saya obat yang kita minum setiap harinya ini sampai masa hidup kita nanti gitu ya, itu kan pasti akan menumpuk di dalam organ-organ kita ya. Sebaiknya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ada penyakit-penyakit tambahan yang datang karena disebabkan oleh efek samping dari obat, saya mencoba untuk yang namanya melakukan pengecekan selama 3 bulan sekali di poli. Nah, itu pun di poli saya di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama, saya bareng sama Bapak Sukardi yang tadi tuh, wah itu papi saya banget tuh. Pokoknya saya kalau cerita kemana-mana sama dia lagi cerita tentang ada info baru di PKC selalu dengan Pak Sukardi kayak gitu kan. Nah, akhirnya di sini saya bilang ke teman-teman yang ada di poli, saya mengajak tuh mereka, kalau bisa kalian melakukan tes rutin yang 3 bulan sekali untuk mengetahui fungsi-fungsi dalam organ kalian. Oke, saya selalu bilang kayak gitu. Nah, di sini akhirnya yaudah kita mendapatkan dari si polinya teratai kita nih, poli teratai di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama, kita akhirnya jadi itu kegiatan rutin, jadi kayak habitual, itu jadi kebiasaan. Ada beberapa yang mau dan ada beberapa yang masih ya nggak mau lah kayak gitu. Itu tergantung dengan kembalinya mereka masing-masing sebenarnya. Tetapi kalau saya dan teman-teman yang sudah melakukan, kembalinya adalah pentingnya sebuah kesehatan sebelum terjadinya perubahan dalam tubuh. Kalau menurut saya kayak gitu. Nah,
Kira-kira nih teman-teman di PKC-nya masing-masing, kalau untuk mendapatkan akses seperti itu sulit atau mudah nih? Sebelum saya menceritakan kelanjutan lagi di tempat saya. Kalau saya sih mudah. Mudah. Mbak di mana, Mbak? Kemayoran. Oh, di Kemayoran. Berarti masih di DKI Jakarta ya? Iya. Oke, betul. Kalau di DKI Bagus Jakarta, kok, aksesnya bagus, mudah, dan fasilitasnya juga lengkap. lengkap, betul. Iya. Pelayanannya gimana, Mbak? Ramah? Pelayanan bagus, enak. Enak ya? Wis, mantap. Iya. Close dulu buat kecamatan mana? Sunter? Kemayoran. Oh, Kemayoran. Oke, Kemayoran. Iya. Nah, ya, kalau saya juga di tempat saya akses, itu mudah banget, gampang banget. Semuanya dimudahkan karena susternya atau nakesnya pun juga yang ceria ya, enggak yang kayak diskriminasi. Itu enggak ada sama sekali diskriminasi di tempat saya. Mungkin karena, mungkin karena emang sudah, apa ya, peraturannya seperti itu ya. Jadi tidak banyak orang yang putus obat, jadi tuh si nakes membuat kita tuh nyaman dengan apa yang kita akses di sana, kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang awam juga suka tidak tahu prosedur yang harus kita ikutin di puskesmas tertentu. Jadi rasanya merasa kok begini, kok begitu. Tapi kalau kita ikutin sesuai prosedur, mungkin biasa nanti akan lebih mudah. Sepertinya gitu. Betul. Nah, kalau prosedur di tempat saya sih biasa ya, kayak kita ngambil nomor antrian dulu untuk ke poli. Setelah di poli mungkin nanti kita tuh ke lab dengan membawa rujukan dari lab dari poli kita untuk ke lab yang ada di puskesmas itu. Nah, biasanya kalau untuk cek kayak fungsi darah lengkap di tempat saya itu hanya menunjukkan BPJS aja nih, karena kan semua orang pasti hampir ya punya BPJS ya. Jadi semuanya serba gratis gitu, tinggal nunjukin BPJS aja, terus nanti kita tunggu antrian di lab. Ya walaupun di lab itu agak nunggunya lumayan ya, tetapi ya namanya gratis, ya harus kita sabar-sabarin untuk mendapatkan hasil yang bagus juga kayak gitu. Jadi prosedurnya tuh mudah didapat, hasilnya juga mudah didapat, dan yang paling utama adalah privasi kita sangat terjaga. Kayak gitu. Nah, ini saya juga mau sharing tentang pengambilan obat nih sebenarnya nih ya. Mas Indra ya, saya mau sharing pengambilan obat. Kalau bisa sih pengambilan obat itu langsung di poli ya. Soalnya kalau di apotiknya saya pernah dapat bukan sesama ya, maksudnya pasien lain dengan obat yang lain gitu. Bapak-bapak nih sama ibu-ibu reseh gitu kan. Saya dapat obat itu kan langsung 2 sampai 3 botol terkadang. Karena hasil yang saya dapat selalu undetect. Itu tuh bapak-bapak dan ibu-ibu tuh kayak nyamperin saya, Mas minum obat apa? Aku banyak banget 3 botol. Sakit apa gitu ya? Betul. Akhirnya si bapak ini saya bilang gini, yaudah Pak, kalau mau Bapak kita tukeran sakit boleh nggak? Oke, akan kami catat ya, itu tadi masukannya ya, kalau digabung dengan pasien lain umum gitu ya. Betul, karena saya mikirnya takutnya apa ya, karena kan itu masih lingkungan tempat saya tinggal, kerja. Kirain Mas Putra jawab kepo banget sih gitu ya. Malah saya ajak, Bapak mau tukeran nggak kayak gitu. Itu udah 3 kali tuh saya dapat kayak gitu. Oke. Bapak mau piknik nggak sama saya gitu? Itu kurang piknik kali. Tapi ya itu pasti penasaran lah ya, lihat apalagi dengan MMD kan skema kan obatnya lebih banyak kali ya kalau dapat ya, sehingga ya orang juga akan bertanya ya, itu masih muda gitu Mas Putra, ganteng gitu, keren gitu, obatnya banyak banget ya, pasti ada aja pasti yang penasaran. Betul, malah ada yang nanti kami catat Putra, kami coba diskusikan ya. Oke, baik, semoga bisa terrealisasikan ya Mas Indra ya. Siap. Oke. Nah itu juga banyak ada bapak-bapak bilang gitu, terus ibu-ibu bilang, Mas kok obatnya bentuknya bagus sih, botolan, kita dapetnya yang plastikan begitu. Dalam hati saya, ya Allah, saya jawab nanti saya salah, nggak jawab itu ibu-ibu kepo banget gitu kan. Jadi ya gitu deh. Ingin bertanya Mas. Boleh.
Berarti Mas Putra apoteknya masih ngegabung sama layanan lain ya? Betul. Oh, kebetulan saya di RSUD Ciawi itu apoteknya itu sendiri, Mas. Oh gitu. Oh mungkin karena di RSUD kali ya. Kalau saya kan masih di puskesmas kecamatan ya. Soalnya ada sih di Kabupaten Bogor itu kan seperti di RSUD Cilengsi aja kan dia apoteknya itu masih ngegabung kan sama layanan yang lain. Cuman yang saya tahu sih yang di layanan saya aja yang di Kabupaten Bogor itu yang ibaratnya punya apotek sendiri. Oh gitu. Nah itu enak tuh kalau kayak gitu. Jadi kita nggak worry sama pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu kepo lainnya gitu. Ya, cuman ini juga sih Mas, apa namanya? Terkadang kan kalau misalnya saya dapat MMD gitu ya, yang lainnya ibaratnya nggak dapat MMD, kadang-kadang suka iri-irian gitu ibaratnya. Sebenarnya ya iri wajar ya. Terus kita motivasi aja tuh Mas orang-orang yang iri. Wah, nah ini mantap ini. Kalau bisa undetectable biar lu dikasih 3 atau 2 botol sekaligus gituin aja Mas. Jadi peer supportnya jalan ya Mas Putra ya. Betul. Ini Kak Indra, Mas Putra, saya dapat MMD ini sekaligus 3 bulan gitu di RSUD. Wow. Iya sama, gitu. saya juga sekaligus 3 bulan. Saya malah nggak mau dapat MMD. Nggak apa-apa, itu kan hak, nggak apa-apa. Saya malah nggak mau dapat MMD, malahan mau sebulan sekali mau ke rumah sakit. Oke, mungkin waktu kita terbatas. Apakah Mas Putra sudah menyelesaikan karena biar kita bisa balik ke diskusi? Oke, boleh langsung diskusi aja Mas Indra. Oke, terima kasih Mas Putra. Sebelum teman-teman bertanya ya kayaknya banyak penasaran ini, saya akan coba merangkum ya. Jadi poin penting yang saya dapatkan dari sharingnya Mas Putra itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ya kita sebagai orang dengan HIV itu harus mengetahui kondisi individu kita ya masing-masingnya tadi ya, dalam pengobatan. Tadi kan ada saksian ya waktu 3 pecahan itu mengalami efek samping dan segala macam, sekarang bisa dapat obat yang fixed dose dan lebih mudah juga. Dan juga tadi ada kendala di zaman dulu lah ya, zaman dulu itu aksesnya berbayar. Sekarang ya tadi dibilang sama Bu Rinda, puji Tuhan sudah untuk CD4 orang baru sudah gratis segala macam, tapi ya tadi perlu dikonfirmasi ke tempat layanan teman-teman, jangan sampai mengadakan perbandingan ya teman-teman. Tujuan webinar ini bukan membuat rusuh, tapi saya tadi apresiasi teman-teman belajar untuk melihat poin-poin apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Silakan langsung datang ke layanan teman-teman, akses, tanyakan secara polite itu ya, secara sopan dan baik kepada dokter lain. Saya rasa juga mereka akan memberikan jawaban yang bisa menjadikan solusi buat teman-teman. Terus kedua tadi saya lihat juga dari Mas Putra kita bisa melihat tes apa yang mendukung ketika dia tahu kondisinya, dia akhirnya melihat tes apa untuk tahu tes apa yang bisa mendukung pengobatannya di layanan yang tersedia gitu ya. Tadi ada beberapa akses yang saya lihat. Terus juga tadi ada masukan gimana prosedurnya, karena kan kadang-kadang kita bingung ya di layanan itu ya, ada lewat sini jalurnya, lewat sini ada yang BPJS, ada yang berbayar, ini dicek banyak ini berbayar, tempat saya berbayar segala macam. Nah mungkin kita juga perlu untuk mengenali prosedurnya di layanan. Kalau nggak salah juga ada pendamping gitu ya yang bisa kita tanya, kita diskusi untuk kita bisa dibantu, tapi jangan terus-terusan teman-teman ya, jadi dibantu terus, kasihan pendampingannya cuma saya harap kita ya pas bisa mandiri lah gitu. Nah itu sih dari saya teman-teman. Mungkin sebelum kita, karena waktunya juga sebentar lagi, adakah yang mau bertanya tentang kepada Mas Putra atau ke Dr. Indah juga masih ada di sini? Silakan, kita masih punya waktu sekitar 5-10 menit ya. Silakan teman-teman, langsung aja buka kameranya atau buka open mic, langsung tanyakan. Isi Mas. Itu pertanyaan untuk semua ya. Siang dokter. Siang. Ya dokter, aku udah mau nanya dok. Mau nanya kan aku udah lama nih ya, udah lama dari tahun 2009. Cuman nih lagi takut obat nih, takut kena ke ginjal gitu. Arif ini kalau ke ginjal gimana dok ya? Jangan sampai ke ginjal gitu. Itu yang saya takutin. Soalnya lagi banyak nih teman-teman saya nih kena ke ginjal karena obat gitu. Itu takutnya saya kena ke ginjal aja. Caranya gimana gitu supaya ginjal kita tuh aman gitu dok. Itu aja dokter, makasih. Ya. Pakai obatnya apa ya Bu? Maaf. TLD dok.
TLD. Nah, TLD. Oke. Sebelumnya ada keluhan ginjal nggak? Nggak ada sih dok, cuman kadang gini ya dok ya, badanku tuh kayaknya makin kurus di pergelangan tangan gitu, terus kayaknya sering nggak enak badan gitu, kayaknya cepet banget drop, capek gitu, terus ingatanku tuh kalau mau ngomong tapi suka lupa gitu. Kenapa ya dok ya supaya kayak gitu? Halo dok. Halo. Kurang piknik kali berarti Mbak EM ya atau siapa? Ya. Apa semuanya di sini kurang piknik, bareng aja yuk. Ya benar. Kayaknya sih ya kurang piknik. Jadi intinya gini, kita perlu ini nggak ya, perlu aware nggak ya sama kesehatan ginjal kita, kesehatan hati kita gitu kan, fungsi hati kita, fungsi ginjal atau lain-lain. Kita perlu aware gitu. Tapi semuanya gini, apakah kebutuhan minum obat itu harus lebih utama daripada ketakutan kita akan penyakit lainnya? Iya dok. Itu yang pertama. Kalau bagi pasien HIV, kan fokusnya adalah pada ARV. Gitu. Terus untuk penyakit-penyakit lainnya gimana? Ya, saya sebagai dokter layanan mengharapkan teman-teman ODIP layanan dan rajin berkonsultasi, apalagi VL-nya yang tidak bisa yang tidak tersupresi. Kalau tidak tersupresi, pasti akan banyak penyakit lainnya, bahkan gangguan pada fungsi organ. Gitu. Jadi dikomunikasikannya sama dokternya gitu. Kalau saya bilang harus takut nggak sih? Kita harus aware, kita harus peduli sama kesehatan kita, karena obat ini adalah obat seumur hidup. Gitu. Terus boleh nggak sih dok absen-absen datang ke layanan? Kalau kamu terkontrol, pasti akan diberikan obat MMD. Ada programnya kan? Berarti dianggap dokter yang mendapatkan, teman-teman yang mendapatkan obat MMD, dianggap pasien tersebut terkontrol dan baik secara fisik maupun kejiwaannya. Gitu. Tapi kalau ada tanda-tanda ya di tubuh ada sinyal, duh kok saya kencingnya sedikit, duh kok badan saya tiba-tiba kuning gitu. Terus umur ya terutama di atas 40 tahun itu bisa dikonsultasikan ke dokter. Apakah saya perlu melakukan pemeriksaan lab lain-lain seperti fungsi ginjal ataupun fungsi hati. Assalamualaikum. Gimana dok? Saya mau bertanya, boleh dong? Ya, silakan. Siapa nih, Mbak Riri? Ya, satu lagi. Oke, silakan Mbak Riri. Ya, saya Riri Susanti. Saya mau bertanya, dokter. Saya terapi ARV sejak 2020 sampai sekarang, tapi kenapa CD4 saya belum juga mencapai angka 200 ya, dok? Saya punya penyakit penyertanya itu, dok. Nah, biasanya sekarang itu ini udah 2020, udah 2 tahun minum obat ARV berarti ya. VL-nya gimana? Iya, saya minum TLE. VL saya Anditek. Anditek, oke. Kita sekarang fokusnya pada VL aja dulu. Oke. Kalau VL-nya baik, pemeriksaan fisik baik, aman. Ya, karena CD4 yang nggak naik-naik bisa terjadi karena adanya autoimun atau penyakit-penyakit lama yang penyakit-penyakit kronik yang memang harus pengobatan rutin seumur hidup juga ketemu dengan HIV. Gitu. Oke? Oke, terima kasih Mbak Ririn. Kayaknya waktu kita sudah menjelang peluit akhir ya gitu ya, karena saya rasa juga teman-teman pasti banyak lagi waktu melakukan yang lain. Masih adakah satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup teman-teman? Mungkin boleh ya dok ya? Bang Indra, Mas, mau nanya dong boleh? Oh iya, langsung berebut. Oke, boleh. Siapa nih? Mbak Chani, Mbak Risma ya? Silakan Mbak Risma. Iya. Waduh, ini Bang mau nanya masalah TPT, program TPT itu.
Saya VL itu udah undetect kan. Dek, Nah, ngelihat message itu di mana sih, Dek? kalau misalkan ya yang ikut program TPT itu, tapi dia tidak menyelesaikan minum obatnya itu apakah harus diulang atau gimana? Kita saranin untuk ulang atau gimana ya Bang ya? Soalnya banyak yang ditemuin teman-teman tuh yang ada yang minumnya tuh kadang gue udah biasa sehari nggak minum, besok minum lagi gitu kan. Terus ada juga yang nggak selesai gitu. Itu apakah harus diulang atau gimana ya Bang? Saya serahkan ke dokter Linda ya. Iya, iya dong. Saya bukan dokter, berarti saya dihakimi masa. Oke, silakan dokter Linda. Oke, ini TPT kali masuknya ya. Terapi Iya. pencegahan TBC ya. Iya. Iya dok. Iya. Terapi pencegahan TBC itu kan ada 2 jenis obat, yang diminum sebulan sekali selama 6 bulan, atau yang diminum seminggu sekali minum 3 tablet selama 3 bulan, benar? Iya, benar. Ya. Terus kalau obatnya diminum tidak teratur, jadi gimana dok? Ya ulang lagi, karena dosisnya yang dibutuhkan tubuh itu tidak sesuai dengan dosis harapannya. Terus cara ngulang laginya gimana? Kembalikan lagi ke dokter layanannya masing-masing. Apakah ini diulang dari 0 atau diulang ganti hari atau bagaimana? Karena yang tahu riwayat pengobatannya adalah dokter layanannya masing-masing. Oke dok. Ya, menjawabkah Mbak Risma? Iya menjawab Bang. Ya, jadi kadang-kadang juga banyak ya. Kalau disuruh ngulang sama dokternya mau apa enggak? Tuh, mau nggak Mbak Risma? Mau saya daripada selesai. yang enggak. Jawabannya mutlak mau daripada kena TBC berikut gimana? Betul. Ya, betul. Ya, oke. Jadi teman-teman luar biasa ya. Jadi saya rasa ruang ini tidak bisa memuaskan semua kita gitu ya. Tapi minimal kita sudah bisa melihat bahwa ada platform yang kita bisa manfaatkan untuk bertanya ketika teman-teman punya kerinduan untuk punya kualitas hidup yang lebih baik terkait pengobatan. Sudah ada informasi yang bisa teman-teman peroleh di layanan atau pada orang-orang yang tepat gitu, sehingga teman-teman juga tidak nyasar atau malah jadi takut ya untuk pengobatan, karena di zaman sekarang sebenarnya udah lebih mudah. Dari cerita Putra tadi ya kan, untuk kesulitan segala macam, ternyata aksesnya sudah lebih banyak terbuka. Mungkin cuma kita karena takut, karena segan, karena khawatir, akhirnya hal-hal itu yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan informasi yang terbaik buat kita. Oke, untuk itu mungkin saya tidak bisa memperpanjang lagi gitu ya. Mungkin saya akan coba menutup webinar kita siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Masih Ya, Dok. maaf dipotong. Ya, silakan Dok. Tadi kan saya janji ya, saya mau lempar 1 pertanyaan sebelum ditutup nih. Nanti saya nggak bisa tidur nih hari ini. Oh iya, ini janji adalah utang gitu ya, benar sekali Dok. Jadi Iya, teman-teman janji adalah bersiap-siap saya ini. dikejar lagi. Ada pertanyaan Ini tadi nasional ya, hadiahnya. masih muda ya? Ya, hadiahnya tadi itu rekreasi ya, apa Dok? Ke Mas Gibon berarti, benar? Ya silakan Dok, silakan ditanyakan Ya, Dok. satu ya. Pertanyaan untuk teman-teman semua di sini. Sebutkan dengan lengkap apa tujuan pengendalian HIV di slide pertama saya tadi. Siapa? Ya, langsung open mic aja yang bisa jawab. Kalau nggak ada yang bisa jawab, hitungan 10, Angus ya. Kepatuhan 1. minum obat, Dok. Halo. Halo, silakan. Diulang Dok pertanyaannya. Triple zero. Dok. Yang Dok. Sebutkan Saya Arya, Dok. Tunggu, dengarkan dulu. Tujuan pengendalian HIV dengan lengkap sesuai dengan slide pertama dari paparan, slide kedua dari paparan saya tadi. Angkat tangan melalui emoticon, sebutkan nama dan nomor HP biar dicatat sama Mas Gibon dan Mas Indra. Yuk, siapa tuh tadi? Ada yang bisa? Hitungan 10 mundur ya, 10. Langsung open 9. mic, mulai. Yuk, teman-teman. 8. Siapa itu? Oh, Mbak Yeti. Kayaknya taunya matop doang. Mbak Yeti, silakan.
Mbak Yeti Aku dulu coba teman-teman. Ya, silakan. Zero. Halo. Tunggu Mbak Yeti, Ya, Mas dengan Andri. siapa? Sebutkan namanya. Saya Andi di Pemalang. Ya, saya terima suara laki-laki dahulu. Nanti baru Ada. suara nanti kita bandingkan. Yang pertama laki-laki dengan siapa? Halo, saya Andri di Pemalang, Kak. Andri Pemalang, Mas Indra ya. Ya, siap, Dok. Ya, bisa disebutkan, Mas? Andri. 30, zero infeksi baru HIV, terus zero kematian akibat virus HIV, dan satunya lagi adalah zero diskriminasi. Caranya bagaimana, Mas? Caranya dengan TOP, temukan, obati, dan pertahankan. T-nya apa? T-nya itu temukan, O-nya obati, dan P-nya itu pertahankan. Jadi kita menemukan, terus kita obati, setelah diobati kita pertahankan. Ya, T-nya caranya 95% dengan apa? Tahu? Ya, ganti yang cewek satu lagi. Saya bandingkan dulu. Ya, yang aku perempuan dok. satu. Ya, lanjut. TOP ya. Pengendalian apa dengan cara tujuan pengendalian HIV dengan cara TOP. zero. Lalu TOP. Iya, TOP tadi dok. Oke, pemenangnya Mas Indra ya. Ya. Catat Mas. Oh, namanya siapa tadi? Andre apa yang tadi dari Pemalang? Andri Nuari. Ya, siap Mas Andri Nuari Andri, bisa. Mas Indra terakhir tolong dicatat Mas Andri, serahkan ke saya ya. Tujuan pengendalian HIV itu 30 ya, sampai dengan top tadi. Dibaca lagi slide-nya untuk berlaku di kehidupan sehari-hari ya. Oke, Mas Andri bisa tulis nomor, jangan nomor HP-nya. Di Ya, DM ya? bisa DM di IG-nya Jeep ya? DM di IG-nya Jeep nomornya. Nanti akan di follow up ke Dr. Indah. Oke, selamat ya Mas Andri. Dan buat teman-teman juga, terima kasih sudah ikut partisipasi. Jadi hari ini kita belajar teman-teman bahwa salah satu result untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV itu adalah melalui pemeriksaan gitu ya, baik pemeriksaan individu maupun laboratorium untuk menunjang apakah pengobatan teman-teman sudah seperti yang dimaksudkan ideal gitu, sehingga kita semua bisa hidup sehat, bisa melakukan aktivitas, bisa hari ini ketawa ke TV, bahkan ada rencana mau diajak Dr. Indah untuk vacation gitu ya, untuk keliling gitu. Tapi saya rasa kita ketemunya di London nanti ya, dengan pesawat masing-masing, ketemu di sana nanti fotonya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, terima kasih teman-teman buat semangatnya. Saya akan tutup dengan satu buah pantun teman-teman. Ah, ini asik nih. Mantap. Ya kan? Ya, semangat siang di hari Rabu. Cakep. Biar senyum, pinjam 100 dulu. Asik. Asik. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Terima kasih sudah berbagi, udah bertanya segala macam. Mungkin hari ini nggak begitu banyak yang bisa terjawab, tapi saya rasa kita masih punya kesempatan di webinar-webinar berikutnya untuk tetap teman-teman bisa join, bertanya, untuk bisa saling berbagi ya, sehingga apa yang menjadi pembelajaran baik dalam kehidupan kita itu bisa menjadi suri tauladan buat orang lain juga untuk menjadi baik. Terima kasih narasumber Dr. Indah Sitanggang, terima kasih Mas Putra, terima kasih semua yang hadir dari komunitas, layanan, dari semua makhluk di dunia ini sudah hadir di sini siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang, teman-teman. Selamat siang, semangat selalu. Ya, bye. Untuk Mas Andri bisa tinggal dulu di ruangan. Oke, Mas Andri akan disidang oleh Mas Gibon. Ya, ini. Oke, teman-teman Tapi yang kalau lain di boleh keluar kan? Mas Gibon, saya tunggu, saya keluar dulu ya dari itu. Ya Dok, terima kasih ya Dok. Mas Putra, makasih ya. Semuanya. Oke, bye-bye. Teman-teman Semua salam semua. sehat untuk semua. Teman-teman semua, terima kasih sudah partisipasi. Kita berjumpa di webinar selanjutnya. Mas Andri, tolong tinggal dulu untuk saya mendapatkan datanya. Baik, Kak. Oke, thank you teman-teman. Semangat Terima baru. kasih Dok, terima kasih Kak Andre. Salam, semangat, sehat selalu. Siap, terima kasih. Bye. Bye.
Sebentar ya Mas Andri, kita tunggu yang lain live. Gak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa Kak. Gak apa-apa. Oke, sambil kita tunggu. Soalnya takutnya nanti kalau apa nggak tercatat kan nggak enak juga saya, ya kan? Tapi tadi kayaknya berarti nomor telepon ya untuk Iya, nomor telepon. entah GoPay apa tadi ya kata dokter. Sebentar, saya akan remove dulu teman-teman. Mas Andri di mana domisili? Saya di Malang, Jawa Tengah, Kak. Di jauh banget nih. Ya, kebetulan saya pendamping dan petugas juga. Oh, baik. Tadi sempat mau nanya sih soal tips dan saran untuk pasangan seri diskordan, karena kebetulan kan juga saya adalah pasangan seri diskordan, cuman waktunya nggak cukup. Iya, mungkin nanti bisa kita coba ini ya, tampung nanti bisa dibuat sesi sendiri gitu, karena kan hari ini memang lebih ke pemeriksaan lab gitu. Kadang-kadang teman-teman masih belum banyak juga yang terinformasi gitu mengenai pemeriksaan lab gitu. Ya, sedikit lagi nih Mas. Iya Kak. Oke, nah itu satu lagi saya juga tuh menjadi sudah. Oke Mas, saya catat Mas. Iya. Berarti ini kayaknya dokter ini mintanya nomor telepon. Berarti berapa nomor teleponnya Mas? Nomor telepon 08 0895 oke. 4219. Berapa sorry? 4219 85 001. 001. Saya ulang ya Mas. Ya. 0895 Ya. 421 985 001. Iya, betul Kak. Oke, saya japri dulu ya biar lebih aman lagi. Baik Kak. Oh iya Kak, kebetulan aku nggak punya GoPay ya Kak. Itu gimana ya Kak? Nanti makanya saya iniin. Jadi Mas punyanya apa nih yang biar yang mudah? Saya punya Dana sama Dana aja sih kayak Atau kalau nomor rekening punya? Nomor rekening ada. Oh ya wes, misalnya nanti saya koordinasiin dulu ke dokter. Pokoknya intinya kalau GoPay Mas Andri nggak punya. Tapi kalau nomor rekening sama Dana punya gitu ya? Iya Kak. Andri Pemalang nih ya, saya tulisnya ya. Nanti saya WA dulu nih. Baik, terima kasih. Maaf nih ya, nggak apa-apa ya daripada nanti udah sulit lagi menghubunginya ya nggak? Iya, iya Kak. 421 985 001. Tes. Ibon. Udah masuk belum, Mas? Sudah, Kak. Oh, siap. Berarti ini ya, nanti saya WA ke Mas ya. Gimana-gimananya ya menurut dokter ya. Tapi intinya nomor rekening bank apa, Mas? Yang ada? Bank BRI sih adanya. Oh, BRI. Oke. Bank BRI sama Dana ya. Ya. Siap. Oke, nanti tunggu info dari saya, Mas. Ya, terima kasih, Kak. Ini saya live kayak. Iya, boleh live. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama.